di Mabes terjadi penyiksaan terhadap Muhammad KC. Karena memang itu dikeroyok dan disiksa dari jam 1 malam sampai jam 3. Tersangka penistaan agama Muhammad KC dikabarkan babak belur lantaran dianiaya oleh sejumlah tahanan di rutan Mabes Polri. Bareskrim membenarkan Muhammad KC dianiaya di rutan. Irjen Napoleon Batu Parte diketahui menjadi terduga penganiaya korban bernama lengkap Muhammad Kosman itu. Agus mengungkapkan Irjen Napoleon dan KC sama-sama tahanan di rutan Mabeskrim Polri dan dugaan penganiayaan terjadi saat Muhammad KC tengah menjalani isolasi setelah ditangkap. Dia diringkus setelah menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Sementara Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara karena menerima suap sebesar 200.000 dan 370.000 US dollar dari terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Kerabat Muhammad KC, Pendeta Saifuddin Ibrahim, membeberkan MKC dipukul hingga babak belur dan setelah siuman mukanya dilumuri kotoran manusia. Dikeroyok lagi, dan itu terjadi sehari setelah sampai di Jakarta. Saya sudah 2 kali datang ke Bareskrim tapi tidak mau dipertemukan, sampai yang kedua itu saya marah besar. Kalian sudah menyiksa KC ya? Enggak, kami nggak nyentuh. Iya, memang kamu nggak menyentuhnya, tetapi yang lain. Saifuddin Ibrahim menjelaskan penganiayaan itu persisnya dari pukul 01.00 dini hari hingga pukul 03.00 WIB. Akhirnya, penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah orang itu lanjutnya MKC mengalami lebam di bagian muka, kepala, lengan kiri hingga di bagian rusuk kanan. Saifuddin mengatakan saat dirinya menjenguk Muhammad KC pada Selasa lalu, lebam itu masih ada bekasnya. Ya, di muka, kemudian kepala, lengan kiri lebam, terus rusuk kanannya, bahkan sampai pingsan. Sampai ketemu terakhir Selasa kemarin itu masih ada bekas memarnya. Pendeta Saifuddin pun merasa heran bisa terjadi peristiwa penganiayaan lantaran sepengetahuannya pengawasan terhadap tahanan Bareskrim dilengkapi alat pantau canggih. Itu kan tahanan negara, kecanggihan gedung Bareskrim sudah nggak bisa dilawan oleh kutub manapun. Digerakkan di tiap kantor, tiap kamar, tiap ruangan itu ada semua lantai sekian sudah ada semua, ketahuan semua. Yang menyiksa Muhammad KC, oh tidak ada yang menyentuhnya dan kuncinya ada di tangan saya, kata ini. Nggak mungkin diduplikasi katanya. Oke, permohonan untuk divisum, untuk dibawa ke rumah sakit atas perintah dari hamba Tuhan besar. Untuk saya sudah saya bikin suratnya, itu saya hentikan karena saya yakin dengan omongan polisi. Atas kejadian itu, Saifuddin meminta Napoleon Bonaparte mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebab menurutnya penganiayaan itu perbuatan kriminal. Buntut dari kasus tersebut, Irjen Napoleon Bonaparte menulis surat terbuka pasca peristiwa dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kosman atau Muhammad KC di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri. Dalam suratnya, Napoleon menyebut dirinya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian, ia mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap Muhammad KC di dalam tahanan. Motifnya, dia tidak terima agama Islam dihina oleh KC. Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya, kata Napoleon dalam suratnya. Napoleon juga menilai konten yang disebarkan Muhammad KC di media sosial sangat berbahaya bagi keberagaman bangsa Indonesia. Perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Napoleon juga menyayangkan sampai saat ini pemerintah belum menghapus semua konten Muhammad KC di media yang menurutnya telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Meski begitu, Napoleon bersedia bertanggung jawab atas apa yang diperbuat terhadap Muhammad KC di tahanan. Akhirnya, saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC, apapun resikonya, tutup Napoleon. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.